akan membahas apa yang menjadi pola hidup sehat, Betul. tidak hanya peregangan tadi yang bisa dilakukan di tempat kerja, tapi juga food combining. Ya, pola makannya itu ada yang disebut food combining. Bagi Anda yang ingin mengetahuinya lebih jauh, nah ini juga Bung Erik ini jangan sangka, ini juga jagonya mengenai food combining untuk karena sudah melaksanakannya sejak kapan, Bung Erik? 16 tahun ya sekarang. 16 16 tahun ya. tuh, badannya kan terjaga ya. Iya. Ada dibuka juga kesempatan untuk menelpon di 021 5366 Mau tanya 1222 langsung aja. Betul. Apa Atau saja sudah pertanyaan melakukan food combining tapi pingin berat badannya turun, tapi kok nggak turun? Nah, misalnya kayak begitu. Nah, ini sekarang bisa kita tanya ya. Sementara kita juga membutuhkan air nih untuk di sini. Iya, mungkin Timothy lagi nimba sumur dulu di Ya, belakang. nanti Timothy yang akan Jadi dia membawakan akan kita nanti bawain air. kita air, nggak apa-apa. Kita coba lihat Iya. di sini, Mas Erik, ada buah apa saja yang akan kita coba untuk buat smoothies ya pagi ini ya? Smoothies. Nah, kalau mintanya smoothies sebenarnya untuk food combining agak sedikit tricky karena smoothies itu biasa lebih ke kita memanfaatkan istilahnya aja. Smoothies kan sebenarnya memanfaatkan blender, buah yang dicampur menjadi satu. Oke. Kemudian ditambahkan pengental, biasanya dalam bentuk susu atau yogurt. Nah, sayangnya buat pelaku food combining, kita kan mempelajari segala sesuatu yang sifatnya itu baik atau buruk untuk untuk tubuh kita. Mungkin kandungannya bagus, mungkin kandungannya tinggi, substansi Seratnya begitu yang ya, bagus vitamin apapun ya. gitu. Tapi belum tentu bagus buat tubuh kita. Nah, susu itu salah satu bentuk manifestasi itu tadi. Ya. Oke, Itu ya. jadi yang ada di depan sini kenapa tidak ada susu itu alasannya ya. Gitu. Jadi yang ada justru adalah garam. Ini yang membuat saya aneh. Biasanya smoothies itu manis, ini ada garam. Kenapa Sebenarnya ada gini, garam itu kan lebih ke sisi untuk mengimbangi rasa manis dari beberapa buah. Yang pertemuan antara manis dan asin. Itu membuat Jadi lebih rasa manis. ya. Saya suka pakai itu untuk belimbing, semangka. betul. Itu saya taruh garam atau saya sebar garam 1 jumput begitu. Ya betul. Itu juga kadang-kadang Kalau lagi camping Jadi memang benar gurih kita gitu pakai ya? itu. Oke. itu juga memberikan rasa gurih gitu, savory di lidah. Di lidah ya. Yang kita akan coba buat adalah smoothies buah-buahan nih. Ada pepaya, kemudian ini ada buah apel hijau ini ya, kebetulan yang kita pakai apel hijau. Belimbing. Kemudian belimbing, mangga dan stroberi. Pas gak ada Timothy. Jadi kita buat langsung, Mas Erik. Boleh, yang boleh. kurang tadi air ya. Oke, kita sambil tunggu kemana nih Timothy ambil airnya lama nih. kayaknya. Buah-buahan ini, Bung Erik, ini kan Ya. sangat penting dalam pola makan untuk food combining ya. Saya pernah dengar bahwa itu setiap sarapan kita tuh makannya buah. Banget. Ada alasan tertentu nggak itu? Karena dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu Iya. sebenarnya fase di mana tubuh kita sedang membuang sisa metabolisme malam hari. Itu butuh energi yang sangat besar. Ya. Nah, iya, terima kasih Tim. Oh udah. Thank you. Ini aja, untuk nunggu Tim. jadinya aja. Oh ya udah. Ini sebenarnya sih lebih kesian blendernya aja. Sambil kita buat sudah ada penelpon ini, Mas Erik kita angkat dulu pagi hari ini yang bergabung dengan kita siapa? Selamat pagi. Selamat pagi, Ya silakan dengan siapa ini? dengan Jimmy di Semarang. Mas Jimmy. oke, Apa yang ingin silakan. ditanyakan Mas Jimmy? Jadi ada kata yua what yua. Jadi pola hidup manusia tergantung pola pikir, pola makan, sama pola hidup, Bu. Nah, ini yang kedua adalah pola makan. Jadi kalau menurut saya jadi siapa yang menabur dia menuai gitu. Jadi bagi kita ini sekarang ini lebih banyak makanan yang artifisial buatan gitu kan. Jadi itu membuat maaf. Jadi saya salah kanker. Kayak makan daging merah nggak matang gitu kan, daging kalau makin lama pengen numpuk gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut saya minta tolong diambil aja dalam 1 minggu, Senin sampai dari hari Minggu sampai ke Minggu lagi ketemu, itu pola makannya itu apa aja gitu loh. Jadi Oke. kayak seperti kita, misalnya yang ekspor muda, kalau dia butuhnya 1.500 kalori, jadi paginya berapa kalori, siangnya berapa kalori, malamnya berapa kalori. Bagaimana pembagiannya gitu kan. begitu Pak Jimmy ya? Ya, itu kan Baik. bioritmik kan. Bioritmik itu mempengaruhi makanan kita kan. Jadi kan Oke. input, proses, sama output dan Baik, feedbacknya terima kan ke kasih. kesehatan. Oke, Terima kasih, Pak Jimmy. Ya, selanjutnya ada Ibu Agus yang juga menelpon dari Semarang. Kita akan Oke. angkat dulu sebelum kita jawab. Nanti silakan Bu Agus. Ibu Agus, pagi. Ya, halo, Oh, Halo. terputus. Oh iya. ya, silakan. halo, Silakan Ibu. halo. Ya, Ibu kami sudah mendengar suara Anda. Ini Pak dari Semarang. Ini kan saya sering berdiri, yoga. pakai ditumpuk satu kaki. Iya. Kaki. Lihat.
tahu-tahu kok lutut ini kok rasanya sakit gitu ya Pak. Terus cara pengobatannya dan sebaiknya gimana gitu loh. Baik, terima kasih Ibu Agus tadi bertanya soal postur tubuh yang tidak imbang itu. Sambil kita jawab, sambil kita buat ya, Mas Agus bisa ya? Boleh. Mas Erik kan kebawa-bawa jadinya Ibu Agus dari pertanyaannya. Jadi yang pertama pola makan Senin sampai Jumat seperti apa bagusnya pembagian kalori jika dibutuhkan 1.500 paginya berapa, siangnya berapa, malamnya berapa begitu? Yang harus diingat di sini sih food combining justru sebenarnya membreak persepsi tentang hal tersebut gitu. Jadi food combining itu lebih memperlihatkan bahwa pola makan itu sebenarnya tidak harus melulu basisnya hitungan kalori atau jadi kita mendikte. Dihitung-hitung kita tidak mendikte tubuh kita harus makan apa, kalorinya berapa, jumlahnya berapa. Tapi yang kita berikan kepada tubuh adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang memang dibutuhkan. Yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Timing yang pas. Gitu. Jadi kita berikan makanan sesuai dengan apa yang kita makan, sesuai dengan bagaimana caranya kita makan. Waktu makannya kapan, itu aja. Jadi kita tahu apa yang kita makan, apa yang terbaik. Nah nanti tubuh kita sendiri yang menentukan. Kita banyak sekali, orang di sekeliling saya banyak yang meninggal karena diabetes. Seumur hidupnya mereka makanan dihitung kalorinya. Jadi tidak terlalu mempengaruhi ya. Kalau gitu kita coba langsung nih makanan yang sehat pagi hari ini. Mangga dulu ya yang pertama. Ini sebenarnya buah-buah nggak harus mutlak semuanya dipakai. Saya cuma memperlihatkan bahwa buah dengan karakter yang padat seperti ini, padat tapi berair begitu berair seperti ini itu punya kapasitas untuk membuat mirip dengan smoothies pengental. Jadi kalau di sini kebetulan kita pakai mangga. Mudah-mudahan mangganya manis ya. Betul. Jangan pakai susu lagi, tapi pakai buah-buahan saja dengan karakter seperti mangga atau pepaya, dia sudah akan cukup kental nanti smoothiesnya atau pisang. Jadi ini adalah pola makan yang pagi, siang atau malam? Pagi. Kalau pelaku food combining makan buah di pagi hari. Pagi hari. Tadi diterusin sedikit karena dari jam 4 dini hari, 4 dini hari sampai jam 12. 12 itu adalah fase di mana tubuh kita sedang mengeluarkan sisa metabolisme besar malam hari. Itu energi yang dibutuhkan sangat besar. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang berat, nasi begitu. Malah nambah lagi. Sistem cerna belum selesai tubuhnya melakukan pembersihan. Plus sistem cerna yang harus dialokasikan energinya untuk membuang, akhirnya terpakai untuk itu. Akhirnya kalau buah nggak apa-apa karena dia buah kan ringan. Dan seratnya banyak ya. Banyak serat, vitaminnya banyak, enzimnya banyak, fitokimianya banyak. Sangat-sangat. Ini saya pakai apel. Sesuatu yang umum lah. Kalau saya sih saya selalu sarankan beli apel lokal ya. Ya. Lokal. Nah, abis itu kita belajar teknik selanjutnya adalah kalau bisa kombinasi rasanya. Jadi kita bisa tahu di Indonesia stroberi cenderung agak masam ketimbang manis gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu kalau karakter buah ini sifatnya manis, masam ini bisa memberikan penyeimbang. Oke, kita masukkan kalau gitu ya. Boleh. Berapa banyak nih, Mas? Mungkin 2-3. Oke, 2-3. Kita harus blender sekarang mumpung waktu kita juga masih pagi ya. Jadi kita tadi seperti teori pertama tuh, pagi-pagi kita makannya. Sambil kita blender kita ini biasanya itu sedikit. Tadi untuk memberikan semacam sejumput saja begitu. Sejumput aja makanya. Oke, jadi kita blender sekarang ini sudah bisa kita blender? Bisa. Nah, ini juga ini sebenarnya olive oil ya. Saya biasa pergunakan minyak zaitun gitu ya, olive oil. Tapi dalam konteks yang kualitas terbaik. Ada istilahnya first cold press. Sedikit saja sedikit sekali. Itu juga memberikan sensasi rasa yang berbeda, tapi itu juga ada apa ya? Saya pencet di sini. Ya. Oke. Ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari minyak zaitun itu tadi. Susah ngomongin. Iya. Kalau bertumpu pada kaki yang kanan atau kiri saja seperti pertanyaan tadi dari Ibu Agus, bagaimana? Masalah tubuh kita kan banyak lahirnya dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Ini saya bantu ya. Belum. Ya. Baik, jadi kebiasaan sehari-hari. Tadi pertanyaan dari Ibu Agus adalah bagaimana cara untuk memperbaikinya atau solusinya tadi, Mas Erik? Solusinya pertama, nggak bisa dengan begitu aja ya jawabannya. Tapi lebih ke sisi lebih kenapa kebiasaannya gitu ya. Kalau tadi Ibu Agus di Semarang kan berdiri satu kakinya itu kenapa gitu. Kalau bangau kan setiap pagi begini di sawah. Apakah mungkin tas tangannya nih terlalu berat di sebelah kanan atau sebelah kiri begitu kan?
Itu adalah satu hal yang sifatnya kembali ke orangnya itu sendiri. Iya. Apakah dia punya awareness? Kalau bahasa kerennya proprioceptis. Jadi otaknya benar paham apa yang terjadi pada tubuhnya. Otaknya punya koneksi kelingking kakinya, ibu jari kakinya. Tapi kira-kira Ibu Agus tadi itu bisa dulu melakukan perubahan dari kalau kaki kanan biasa sering bertumpuk, diingat-ingat untuk kemudian menggantinya begitu ya dengan kaki kiri, mungkin bisa sedikit mengurangi kali ya. Kalau kaki kanan kaki kiri jalan. Jadi jalan. Nggak, ya? maksudnya dia harus support dengan dua kaki. Itu yang dia ingat. Support dua kaki. Ini enak banget. Oke. Baik, saya sudah coba sedikit. Ini dia smoothies kita pagi hari ini.